Halo, selamat sore, selamat malam. Halo, selamat Malam, malam. Pak. Malam, Pak. Mana yang lain? Entah, Pak. Ayo kabar teman yang lain. Baik, Pak. Apa yang udah ngumpul tugas minggu lalu? Itu udah. Halo. Halo. Halo, Pak. Ricky udah ngumpul tugasnya. Saya sudah, Pak. Kenapa di kelas ini makin lama makin dikit siswanya? Sedikit makin dikit. Ya kan? Gitu, Pak. Coba Bapak lihat. Masih 4. Adrian, Farudin, Putri, Nadia, Ricky. Bisa. Mana ini? Belum. Belum siap, Pak. Belum siap. Kenapa? Kan gampang kan? Gimana kendalanya? Kan gampang kan, Adrian? Gampang, Pak. Iya, gampang toh. Atau belum diinstal, Juwita? Sudah, Pak, tapi belum selesai ngerjainnya. Wah, kapan lagi? Ya kan? Beginilah. Ya sudah kita lanjut aja, kita masuk ke cara menghubungkan program Visual Studio 2010 dengan Microsoft database-nya, yaitu Microsoft Access. Jadi kita baca di sini aplikasi Visual Studio, ya, agak gelap.
Ya, sudah baca. Aplikasi Visual Studio memang selalu update. Salah satunya mereka kembali mengeluarkan versi barunya yaitu Visual Studio 2015. Namun spesifikasi yang dibutuhkan cukup tinggi. Inilah yang membuat beberapa programmer lebih memilih Visual Studio 2010 yang mana tidak terlalu banyak menggunakan. Sedangkan 2010 aja udah berat kan di laptop kan? Lumayan berat, Pak. Nah, namun meskipun kerap dipilih, beberapa programmer ternyata sangat sedikit sekali tutorial atau bahan pembelajaran VB.NET melalui Visual 2010. Alasannya akan membagikan beberapa tutorial berikut ini. Jadi ini dia salah satunya dengan cara menghubungkan program Visual Studio 2010 dengan database yang berasal dari Microsoft Access. Jadi nanti yang pertama syaratnya harus sudah kalian install. Ini sudah lah ya, pemrogram Visual Studio. Habis itu harus ada Microsoft Access, terserah kalian mau akses berapa. Kemudian telah mengetahui fungsi toolbar. Nah, ini sudah pasti kalau sudah dicoba. Kalau belum berarti curiga. Jadi misalnya ini langkah pertamanya. Ada Microsoft Access-nya. Ada tidak software Microsoft Access-nya? Dicek, Pak. Nah, ini misalnya Microsoft Access Bapak. Sudah. Nanti pilihlah di sini. Lihat ini apa keterangannya. Langkah pertama. Kita buat dulu database dari Microsoft Access dengan cara mengklik blank desktop. Maka di sini blank desktopnya yang ini kan. Ini dia. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kita pilih blank desktop. Maka terserah kalian mau buat database-nya apa. Misalnya apa kita buat. Misalnya DB percobaan ya. Ya. Oke, jadi nama database-nya DB percobaan. Nah, ini tadi persimpannya di C user panjang kali dia. Kemudian di sini langkah kedua akan muncul beberapa toolbar dengan tampilan kotak seperti gambar di bawah ini. Seperti ini tampilannya. Keterangannya. Jadi nggak kelihatan ya. Oke, seperti ini ya. Maka selanjutnya lalu kalian pilih pada table itu, table 1. Misalnya kok di sini, kalau di sini juga namanya table 1. Yang ini. Kelihatan? Nah, di situ klik kanan lah. Pilih design view. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, pilih design view. Maka di sini lihat lagi. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti akan kita buat seperti ini. Jadi harus kita buat dulu namanya. Apa nama tabelnya? Misalnya tabel data ya. TB data. Atau T data. Oke. Nanti terserah kalian mau buat apa. Kemudian oke kan. Nah, ini dia. Misalnya apa? Misalnya ID-nya auto number ya. Kemudian apalagi kita buat? Seperti ini di sini dibuatnya nama, agama, TTL, pendidikan, pekerjaan, status. Bisa kalian buat ID-nya, bisa juga tidak. Kalian kita ikuti saja.
nama, apa lagi tadi? Agama. Agama, TTL, tempat tanggal lahir itu ya. Baru pendidikan, terus pekerjaan, kemudian status. Oke, semuanya kita buat short term aja, short text. Nah, kemudian nanti di sini setelah kita usulkan, kita mengisi field nama dengan IP-nya. Sudah, IP-nya ini tadi short text. Kemudian nanti kita isikan datanya. Oke, kembali lagi. Maka kita save. Do you want to save table now? Maka yes. Oke. Sudah berubah di sini. Jadi namanya TB data. Sudah kelihatan kan ini berubah? TB data. Nah, maka nanti kita isilah namanya satu-satu misalnya. Oke, misalnya si siapa pertama? Si Diki misalnya. Agamanya misalnya Islam. Pak tanggal lahir 17 Agustus misalnya. 1999. Pendidikan apa nih? Tema misalnya. Pekerjaan apa ini? Pelajar. Misalnya. Ya, mahasiswa aja. Pelajar lah ya, mahasiswa ya. Status apa ini? Belum menikah. Oke, enter lagi yang kedua, misalnya si Joni. Agama Islam lagi, kemudian 27 Mei 1998 misalnya. Apa ini? Misalnya S1. Misalnya apa? Pekerjaannya, misalnya dia PNS, menikah. Kemudian si siapa lagi? Si Nisa misalnya, agamanya Kristen. Tanggal berapa kita buat? Kemudian misalnya S1 juga. Ini wira swasta kita buat ya. Nah, kemudian menikah. Itu lagi ya. Misalnya seri ini. Apa kita buat ini? Misalnya Katolik. Ini tadi 14 April berapa ya? Nggak dibuat tahu. Tahun 2000 misalnya. Jadi ini 1 Juni. 15 Juni aja. Misalnya ini pendidikan apa? 2. Oke, misalnya datanya ini ya. Jadi nanti kalau sudah, maka kalian simpan saja atau Ctrl S. Oke, simpan saja. Sudah paham sampai sini? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, maka kita masuk ke VB-nya. Kita baca langkah selanjutnya. Setelah itu dibuka Visual Studio-nya, lalu masukkan toolbox-nya. Oke, Bapak buka. Maka new project. Seperti biasa, Windows Communication. Oke, ini dia. Maka kita pilih tadi apa katanya? Data Grid View. Pada toolbox. Turunkan saja ke bawah.
Pelan-pelan lihatnya ya. Nah, ini dia. Kelihatan? Ini ya. Kelihatan, Pak. Kan? Itu dia. Bisa kalian klik, bisa juga di drag. Udah. Kalian besarkanlah. Nah, jadi misalnya Bapak warnai dulu biar nggak terlalu polos sekali. Oke, misalnya warna ini ya, biar nggak polos sekali. Kemudian kalian baca lagi di situ perintahnya. Selanjutnya klik tanda di ujung atas garis grid view. Nah, seperti ini. Maka ini perhatikan. Nah, diklik dulu grid view-nya, kemudian di ujung ini dia ada ini. Bisa kalian lihat ini. Tanda panah yang kecil itu yang Bapak lingkari. Lihat, Pak. Kelihatan kan? Oke, maka itu kalian klik. Nah, kemudian apa lagi di sini perintahnya? Kita lihat perintahnya. Selanjutnya klik none, kemudian pilih add project data source. Oke, maka klik none, kemudian pilih add project data source. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kalau mau ditandai nggak bisa, dia jadi hilang. Kalau mau Bapak lingkar. Oke. Apalagi perintahnya disuruh. Kemudian langsung saja pilih database, kemudian next. Oke, maka pilih database, next. Kemudian apa lagi? Kemudian pada dataset ini pilih next juga di datasetnya. Oke, sampai di sini. Apalagi perintahnya disuruh. Setelah klik next dan klik new connection dan klik change data source. Nah, ini dia. Maka bisa kita pilih next. New connection tadi ya. New connection, kemudian pilih change. Nah, ini dia. Kemudian apa lagi disuruhnya? Kita disuruh pilih Microsoft Access Database File. Yang paling atas berarti dipilih. Ini. Yang paling atas yang dibiruin itu. Oke, ini ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Yang buka merah ini. Oke, setelah dipilih maka oke kan? Nah, apalagi itu baru masuk. Oke, habis itu kita pilih database file name-nya di mana kita simpan. Bentar, Bapak lihat dulu. Di sini tadi Bapak pindahkan aja ya, biar nggak ribet. Bapak mau pindahkan ke D. Oke, Bapak pindahkan ke D. Namanya tetap DB percobaan ya.
Sudah paham sampai sini? Kemudian pilih browse. Ini browse ini untuk mencari lokasi penyimpanan database-nya. Terus kemudian tadi pilih D, kemudian DB percobaan. Oke. Setelah itu baca. Ini tadi. Kemudian tes koneksi untuk mentes apakah koneksinya sukses atau tidak. Nah, maka di sini bisa kalian pilih mana tadi ya. Nah, di sini bisa kalian pilih test connection. Kelihatan yang Bapak lingkar ya? Kelihatan, Pak. Oke, maka tes koneksi. Maka tulisannya apa nih? Tes koneksi sukses kan? Oke, maka kalau sudah sukses, dia sudah berhasil. Oke, setelah itu oke. Sudah, maka di sini sudah berubah kan? Dia menjadi DB percobaan titik ACCDB. Maka langsung saja pilih next. Jadi apabila ini ya pilih copy aja. Oke, next lagi. Maka seperti ini. Nanti bisa kalian pilihkan dua-dua checklist, table dan view-nya. Lihat nih perintahnya. Nah, centang tabel dan view dan klik finish. Maka sesudah dicentang, pilih finish. Oke, sudah berhasil. Nanti maka selanjutnya kita lihat di programnya. Sudah tampil kan di programnya nih? Sudah kan? Pak. Oke. Maka kan ini nggak tampil kan? Bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya ditekan F5 atau jalankan. Maka data yang kita input tadi masuklah dia ke database. Masuk kan? Masuk, Pak. Iya. Kira-kira seperti ini. Project kita hari ini. Paham? Atau ada yang bingung? Paham, Pak. Oke, nanti silahkan dicoba ya. Bagaimana? Putri, mengerti? Mengerti, Pak. Nah, si Juwita ini. Curiga Bapak. Macam mana Juwita? Yang kemarin aja belum selesai. Gimana nanti nilainya? Nanti dikasih C, marah. Pak, kok C katanya. Japrinya langsung ya kan? Iya, banyak kayak gitu di pengusaha. Pak, kenapa C katanya? Ya mau gimana? Absennya pun satu. Jarang masuk. Tiba dikasih tugas yang kedua, tak dikerjakan. Sementara nilai kita dari online, bisa nggak sistem berbohong? Tidak kan? Iya. Bapak tunggu ya. Kapan? Kamis bisa, Pak. Ya udah untuk kamu paling lama hari Jumat. Kalau nggak ada nilaimu. Ya, Iya, Pak. oke. Ada lagi pertanyaan tidak? Microsoft Access-nya. Iya, Microsoft Ricky. Access, Pak. Apa Ricky? Itu Microsoft Access-nya boleh yang 2016, Pak. Boleh. Beda-beda tipisnya itu nanti. Yang penting kamu cari aja kata-kata yang sama. Ini siapa lagi yang baru masuk? Ya, ada sopan. Halo Dear, kenapa hilang mukamu?
Dear. Halo. Halo, Dear. Dear, Tri Anggi. Dear. Kemana aja? Kami udah mau siap. Baru pulang kerja, Pak. Kami udah mau siap ini, udah mau bubar. Nah, tugasmu mana? Biar ini tidak ada yang ngerjakan ini. Di sini dibuat. Lihat nih, kan belum kan? Menyediakan. Banyak ini belum. Hari Jumat kalian dua ya. Dear sama apa? Juwita paling lama. Banyak ini ada 4 orang lagi. Dear, Juwita, Mega, Rosauli. Oke, Bapak tunggu ya. Hari Jumat paling lama. Oke. Ada lagi pertanyaan, Ricky? Ada, Pak. Oke, dicoba aja dulu koneksinya ya. Yang penting udah berhasil, Baik, tinggal Pak. buat. Mungkin kedepannya projectnya tinggal buat tombol simpan, edit, hapusnya. Oke, cukup itu aja materi kita hari ini. Silakan dipelajari. Sampai jumpa minggu depan semuanya ya. Oke, selamat malam. Malam, Pak. Ya, ingat isi absensinya. Oke, udah boleh Baik, Pak. bubar.